Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keraing Tube. Pemirsa, saat musim penghujan, kondisi lingkungan kandang ayam cenderung lembab dengan suhu udara yang dingin. Kondisi ini bukan kondisi yang nyaman untuk ayam sehingga tingkat stres pada ayam akan meningkat. Musim hujan harus kita hadapi dengan penuh persiapan untuk mencegah terjadinya penyakit pernapasan dan penurunan produktivitas. Peternak perlu melakukan beberapa penyesuaian dan modifikasi terhadap manajemen pemeliharaan ketika musim hujan ini. Berikut pembahasannya. Pertama, modifikasi manajemen kandang. Peternak perlu memperbaiki kondisi kandang serta melakukan penanganan feses, sekam, dan serangga dengan tepat agar tidak mempengaruhi kondisi ayam. Pada musim hujan, datangnya angin kencang tidak bisa diperkirakan sebelumnya dan ketika muncul tidak bisa kita hindari. Untuk itu, peternak perlu mengatur sistem buka tutup tirai kandang dengan sigap. Jika terjadi hujan disertai angin kencang, bagian sisi tirai yang arah anginnya menuju ke dalam kandang harus segera ditutup agar air hujan tidak tampias. Bahkan jika perlu, tirai di setiap sisi kandang ditutup sebagian. Ketika masa brooding, peternak juga bisa memasang tirai 2 lapis, tirai luar dan dalam, agar DOC tidak mengalami kedinginan ekstrim akibat angin. Perbaiki atap kandang yang bocor untuk menghindari hujan masuk ke kandang. Lebarkan atap jika dirasa tampias air hujan masih mengenai ayam. Lakukan pengerukan feses di kolong kandang tiap 3 hari sekali. Namun jika aktivitas ini sulit dilakukan setiap 3 hari karena terkendala hujan deras, peternak perlu mengantisipasi terbentuknya akumulasi amonia dalam feses dengan memberikan bahan pengendali amonia pada ayam seperti amotrol. Setelah feses dikeruk, tanah di bawah kandang dibuat cembung, kemudian dibuat parit atau selokan kecil di sekitar kandang untuk menampung air dari tumpukan feses, kemudian disalurkan ke tempat pembuangan limbah. Sistem ini akan mencegah terbentuknya genangan air di bawah kandang, meminimalisir bau, dan membantu mempercepat keringnya feses. Pastikan drainase parit tersebut lancar. Sekam yang lembab dan basah harus segera diganti atau ditambah dengan sekam baru. Namun sebelum ditambah sekam baru, sekam yang basah sebaiknya ditaburi kapur tohor terlebih dahulu untuk membunuh mikroba di dalamnya. Jika sekam yang baru kita beli dalam kondisi lembab atau basah, sekam harus segera ditebar di ruangan yang terlindung atau di kandang kosong agar terkena angin dan mengering. Setelah kering, sekam tersebut bisa digunakan. Sekam yang disimpan di gudang atau kandang kosong harus sering dibalik agar tidak lembab dan tidak ditumbuhi jamur. Tambahkan jumlah pemanas atau naikkan suhu pemanas
pada periode brooding sehingga suhu kandang sesuai dengan kebutuhan DOC. Tetap nyalakan lampu di siang hari jika kondisi kandang dan lingkungan mendung atau gelap agar konsumsi pakan tetap terkontrol. Berantas lalat, nyamuk, dan serangga lainnya dengan insektisida. Untuk membasmi lalat bisa digunakan produk Larvatok, Flytok, atau Delatin. Kedua, perlakuan terhadap air minum. Masalah yang terjadi di musim hujan berkenaan dengan penurunan kualitas air minum, di antaranya fisik air menjadi keruh, bau, dan bercampur partikel organik atau lumpur, kadar besi meningkat, pH basa, dan terkontaminasi mikroba patogen. Penurunan kualitas air ini harus ditangani dengan memberi beberapa perlakuan seperti filtrasi, penambahan bahan kimia, dan sanitasi dengan antiseptik atau desinfektan. Filtrasi atau penyaringan dilakukan menggunakan alat filter yang telah dirancang khusus untuk menyaring partikel organik atau material lumpur dan logam berat dalam air. Alat filtrasi ini bisa dipasang pada sumber air sebelum air tersebut masuk ke penampungan air, atau dipasang ketika air keluar dari penampungan sebelum disalurkan ke kandang. Selain penyaringan, penambahan bahan kimia juga bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas fisik air. Contohnya dengan menambahkan tawas sebanyak 2,5 gram tiap 20 liter air sebagai pengikat partikel dalam air. Sedangkan untuk menurunkan pH basa, peternak bisa mencampur Netrabil ke dalam air minum. Sanitasi air minum diantaranya bisa dilakukan dengan cara pemberian antiseptik seperti Antisep, Neo-Antisep, atau Medisep, atau bisa juga Kaporit 12-20 gram tiap 1000 liter air. Ketiga, perlakuan terhadap pakan. Kualitas pakan harus tetap terjaga hingga dikonsumsi oleh ayam. Oleh karena itu, peternak sebaiknya melakukan beberapa tindakan seperti memastikan kadar air dalam pakan tidak lebih dari 14%, memastikan tidak ada karung pakan yang sobek untuk mencegah kontak antara pakan dengan udara atau percikan air, menerapkan sistem first in first out atau FIFO, yaitu pakan yang datang dahulu digunakan lebih awal, melakukan pembatasan masa penyimpanan pakan yaitu tidak melebihi 10 hari, mengkondisikan gudang pakan cukup ventilasi, mendapatkan sinar matahari langsung, tidak lembab, posisi lantai lebih tinggi dari permukaan tanah, dan terhindar dari debu. Gunakan palet kayu di bawah tumpukan pakan. Pilih kayu yang tidak mudah lapuk dan sulit basah seperti kayu jati atau meranti. Usahakan pakan tidak menempel pada dinding gudang. Berikan jarak minimal 50 cm dari dinding gudang. Selain jamur, perhatikan pula adanya kutu, tikus, dan serangga. Hewan tersebut pun bisa memakan dan merusak pakan sehingga kadar nutrisinya menurun serta berpotensi menyebarkan penyakit. Keempat, meningkatkan daya tahan tubuh ayam.
Dalam hal ini kita perlu meningkatkan kekebalan tubuh ayam agar tahan terhadap kondisi lapangan. Tindakan yang dilakukan yaitu pemberian multivitamin seperti Vita Stress dan imunostimulan seperti Imustim. Melaksanakan program vaksinasi sesuai jadwal. Beri perhatian terhadap penyakit-penyakit pernapasan yang meningkat saat musim hujan seperti ND, AI, Coryza, dan IB. Demikian kiat-kiat pemeliharaan ayam broiler selama musim hujan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.